Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, teman-teman muda, adik-adik, simbah-simbah, juga para penonton yang mengikuti secara live streaming, selamat sore berkah dalam. Sehat, seneng, suci, ya serapopo. Bacaan hari ini terkait dengan perkawinan. Maka tentu saya hanya bisa teori, Bapak Ibu sing ngelakoni. Teman-teman muda mempersiapkan supaya nek pancen punya niat untuk menikah, siapkan dirimu sejak sekarang. Ojo mung obor-obor blara. Semangatin yang ngarep, tekan tengah melekentis hilang. Karena bagi saya sakramen perkawinan dengan sakramen imamat itu sejajar. Mereka adalah sakramen panggilan. Inisiasi, sakramen inisiasi apa? Anak-anak, sakramen inisiasi apa? Apa saja? Siji, baptis, loro, ekaristi, telu, minyak suci, bener? Telu apa? Krisma atau penguatan. Itu sakramen wajib yang harus kita terima. Nek tiga ini belum diterima, awake dhewe mlebu surga, Bapak Ibu. Mengko nek gek apa? Baptis dan komuni, engko sing mlebu gek sirahe, sikile sing nang jaba. Ning nek wis kabeh tekan penguatan, awake dhewe mlebu surga. Percaya ora? Nek mboten percaya mati osik mlebu dhisik, nggih. Lalu itu sakramen inisiasi. Ketika kita sudah penuh menjadi warga gereja dengan inisiasi penuh, lalu kita dipanggil untuk mengemban perutusan. Dengan menjadi imam, menerima sakramen imamat, atau menjadi keluarga dengan menerima sakramen perkawinan. Dari perjalanan itu kita sadar kerap kali jatuh dalam dosa. Maka lalu ada dua sakramen lain yang disebut sakramen penyembuhan. Sakramen apa? Apa calon komuni pertama? Sakramen pengurapan orang sakit dan sakramen tobat atau pengakuan dosa. Itu sakramen penyembuhan yang membuat kita sembuh lagi dari dosa. Maka Bapak Ibu kalau sakit itu memang salah satunya lewat dokter atau lewat tabib. Tapi juga bisa juga lewat sakramen tobat. Bisa juga lewat pengurapan orang sakit. Aja-aja lara kuwi mergo dosane tumpuk undung nganti keplenet-plenet lali. Karena suwe ora diakokke. Itu 7 sakramen gereja. Maka imamat dan perkawinan itu sejajar. Hanya dalam gereja memang kewenangan kuasa Kristus diberikan kepada paus dan anak buahnya. Nah itu wis ora iso disangkal nggih. Nek wong Katolik isone ya mung taat ngono kuwi. Dan itu kepada laki-laki, maka ibu-ibu, gadis-gadis kuwi ra iso bercita-cita dadi rama. Maka memang ya kudu ditampa. Nek Kristen, Protestan mungkin masih bisa jadi pendeta dan pendeti. Nah, dalam konteks itu, saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman muda yang akan memilih perkawinan sebagai cara menghayati hidup panggilan. Seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, sejak semula Allah menghendaki persatuan suami istri itu selamanya. Tetapi memang dalam perjalanan seperti yang dialami pada zaman Musa, ada surat cerai. Kalau ada surat cerai diberikan kepada istri, maka lalu istrinya boleh diusir. Mulya kono.
balik-balik neng omahmu. Tapi alasan Yesus melihat kejadian-kejadian di masa lalu itu karena ketegaran hatimu. Nek Jawa, basa Jawa, mergo atosing atimu. Kita bisa membayangkan kalau kita punya hati yang keras, wis ora iso dikapak-kapake, dikandani ya ora iso, direh-reh ya ora iso, dikapak-kapake tetep ndablek, tetep dendeng ya wis. Maka apapun alasannya sebenarnya ketika Bapak Ibu atau mungkin tetangga Bapak Ibu atau mungkin saudara Bapak Ibu menikah dan akhirnya berhenti di tengah jalan, meskipun karena mungkin ekonomi, meskipun karena perselingkuhan, meskipun karena macam-macam yang lain, tetapi dasar dari semuanya itu adalah ati sing atos. Kalau mau jujur, karena itu. Ketika orang punya kerendahan hati, hati yang halus, apapun peristiwanya, saya yakin bisa menerima dengan sakit. Artinya, kalau diselingkuhi, kuwi mesti sakit, maka menerima dengan sakit. Ning tetap bisa nompo, tetap bisa menerima, tetapi dengan sakit. Itu konsekuensi. Maka memang relasi suami istri minimal kalau saya melihat itu ada dua kunci supaya hidup perkawinan itu menjadi langgeng. Dua kunci menurut saya. Ning ya tergantung situasi dan kondisi nggih. Karena dua orang karo satu orang nek romo dhewe itu lak luwih kepenak. Diatur dhewe, diapa-apake dhewe, ning nek wong loro kuwi memang kadang-kadang seorang sejalan. Sing wis yang sudah 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun menikah, itu pun kadang-kadang sehiso saling surup. Sehiso beda. Mung gara-gara goreng tempe, sing siji pengine asin, sijine pedes, iso dadi cerai. Bisa. Aku mau tekan ngendi terusan? Tekan tempe ya. Ora kuwi mau. Dua kata kunci tadi. Nah, kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini sebagai imam dengan sakramen imamat maupun sebagai keluarga itu pasti ada suka duka. Dan masing-masing suka dukanya bentuknya berbeda-beda. Ada juga yang sama. Kalau Romo godaane mungkin jatuh cinta, apa mungkin duit, nek wong Jawa kan harta tahta wanita. Duit, kuasa dan perempuan. Nek keluarga saya kira juga itu pun bisa juga menjadi godaan. Maka dua hal yang menurut saya penting dibangun sejak awal perkawinan. Sing pertama mesra. Saya yakin cinta kasih itu akan terus berjalan ketika kemesraan itu tetap ada antara suami dan istri. Bapak Ibu yang tadi boncengan ada? Numpak pit motor? Ada? Ketika turun dari motor digandeng ora? Hah? Ora? Wis pokoknya mlaku dhewe-dhewe kesandung ya karepmu ngono ya. Ya, biyen nek pas pacaran wae ya toh. Niku. Nah, kemesraan penting. Saya sangat berharap Bapak Ibu ketika tindak gereja bareng ora apa-apa mesra neng publik sebagai suami istri. Aja mesra karo bojone liya nggih. Ning mesra karo garwane dhewe. Itu ndak apa-apa. Itu bukan mengumbar, tetapi memang itulah kesaksian yang boleh diberikan oleh suami istri kepada keluarga yang lain. Suami istri membantu suami istri yang lain supaya kemesraan itu jangan menjadi sebuah kemaluan. Kaya-kaya isin untuk mesra dengan istrinya, dengan suaminya. Ojo kalah karo sing pacaran. Oh, nek pacaran kan numpak pit motor, iso dititeni Bapak Ibu.
Nek gak kenalan biasanya sih ono jarak. Ngono. Ning nek wis rada cedhak biasanya wis nempel. Ning nek wis cedhak banget biasanya ngruket. Nek wis cedhak banget sing wedok nang ngarep ngono kae boncenge. Nah, iso dititeni. Kemesraan itu penting sebagai suami istri, dan itulah yang menurut saya keberuntungan Bapak Ibu kabegjan hidup bebrayan adalah ya bisa mengungkapkan kehangatan cinta kasih secara konkret kepada pasangan. Beda Romo. Romo itu mempelainya gereja, mempelainya umat. Harus bisa mencintai seluruh umat. Neng sangat tidak mungkin dan susah kadang-kadang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah selain kemesraan, keawetan hidup berumah tangga itu sing kedua ini dua saksi sing sudah mengatakan kepada saya adalah adus bareng. Bapak Ibu suami istri pernah adus bareng? Setelah menikah terus adus bareng apa blas? Blas? Rung tahu adus bareng? Ah, mulai engko bengi adus bareng nggih. Karena ada dua orang. Yang pertama itu adalah suami istri ketika saya dulu di Kartosuro, pesta emas perkawinan. Saya tanya, kuncine awet ki napa, Mbah? Adus bareng sejak hari pertama menikah. Jadi esok adus bareng, sore adus bareng, esok adus bareng terus sampai usia 50 tahun. Aku bayangin nek 50 tahun lah ya skriput ngono kata ya. Ditonton ngono mbok menawa ya wis. Tetapi itu sebagai wujud kemesraan, kehangatan, eksklusivitas. Itulah hak mirunggan, hak istimewa yang ya harus dinikmati, yang harus dilakukan oleh suami istri. Dan ini istimewa. Romo raiso. Itulah Bapak Ibu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus yang menghendaki dan menegaskan kembali bahwa perkawinan sejak semula suami istri, laki-laki dan perempuan itu dikehendaki Allah supaya bersatu menjadi satu daging. Itu jangan sampai retak di tengah jalan. Yes, kaya Bapak Ibu misalnya menilai Romo sing tidak setia di tengah jalan. Sama, saya pun juga bisa menilai keluarga-keluarga yang retak di tengah jalan juga sama. Maka mari dalam kesetaraan sakramen ini kita bersama-sama saling mendukung. Kami sebagai imam, Bapak Ibu sebagai keluarga, dengan sakramen panggilan yang kita hayati untuk membangun gereja, kesetiaan itulah yang perlu kita rawat bersama. Bapak dan Ibu setia satu sama lain. Karena apa? Salah satu tantangan yang zaman ini menurut saya luar biasa adalah perselingkuhan. Di banyak pengalaman sebelum ini, sebelum saya di sini, perselingkuhan itu awalnya begitu sepele. Siji umpamane, mung goro-goro ngampiri latihan kur. Nah sesuk titeni ya iki ya, omonganku iki bener ora. Mung goro-goro ngampiri latihan kur. Untung wae iki kure latihan ora mboten? Latihan mboten? Latihan apa langsung? Latihan satu kali. Nah, mung goro-goro kuwi ning le ngampiri kuwi pendak seminggu pindho. Le mulih nganti bengi-bengi, ngrumpine akeh, nyanyine mung siji. Dadi tekan jam 10 bengi, 11 bengi. Nah suwe-suwe ra cetha, suwe-suwe ra tekan ngomah. Ada yang seperti itu. Ada lagi goro-goro WA-an. Wi simbah-simbah wis 50 berapa tahun. Saya didudui pas ngaku dosa. Didudui, beb lagi apa ngono kuwi. Simbah-simbah kuwi bayangke aku ya rada kok ya iso isih luwes ngono omong beb ngono. Tapi ya itulah zaman sekarang. Maka
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, menjaga itu tidak mudah, merawat itu tidak mudah, dan tantangannya itu begitu menggoda dan begitu gampang. Maka inilah panggilan kita sebagai orang Katolik, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana berjuang bersama. Kita saling meneguhkan, saling menguatkan. Ketika kita bersama itu bisa saling meneguhkan dan menguatkan, saya yakin kehidupan apapun, seberat apapun, itu akan bisa ditopang bersama. Ketika lingkungan-lingkungan guyup, ada keluarga yang mungkin secara ekonomi kurang mampu atau mungkin sedang bergejolak ekonomi, langsung dibantu. Ketika ada yang bermasalah soal anaknya, apa yang bisa dilakukan lingkungan? Itulah kita saling membantu, mendukung, meneguhkan. Dan disitulah saya kira peran kita membangun gereja dari akar rumput. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa.